Biasanya mimpi itu kan ada yang tersamarkan, nggak jelas begitu. Tapi kronologis yang diceritakan Pak SBY ini cukup lengkap dan detail. Misalnya, dia bisa menyebut stasiun Gambir. Kembali ke soal tafsir mimpinya Pak SBY ini. Mengapa ketiga tokoh itu naik kereta? Wah, artinya apa? Gini penjelasannya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam Rahayu, salam sejahtera. Ini Om Begawan mau menyampaikan cuitannya Pak SBY di Twitternya. Rame itu dibahas orang itu. Namun bagi Om Begawan, cuitan itu menunjukkan jika Pak SBY sebenarnya ingin jewer itu telinganya Pak Anies ini. Oh, baru jadi bakal capres saja sudah sok-sokan. Itu tidak menganggap parpol pendukung itu unsur yang penting. Nah, rajin berkomunikasi dengan Demokrat tapi tidak menghargai Mas AHY. Ya, ini makin bisa ditebak ini. Pertemuan Pak Anies dan Pak SBY di Pacitan beberapa waktu yang lalu meminta keikhlasan Pak SBY dan Mas AHY untuk tidak jadi pendampingnya. Oh ya, Pak SBY marah besar itu loh. Nah, sehingga ketika ada tawaran bertemu dengan Mbak Puan, ya langsung diiyakan dan direalisasikan. Nah, merasa pertemuan itu kurang viral, lalu Pak SBY mencuit kalau dia bermimpi bertemu dengan Pak Jokowi. Pak SBY ngimpi loh. Mantan presiden kalau mimpi ya luar biasa ini. Nah, kalau bermimpinya itu ketemu dengan Pak Jokowi dan Bu Mega, Pak SBY ini bersama-sama naik kereta ke arah timur. Bertiga ini mimpi loh ini Pak SBY mimpi loh ini, diceritakan dalam cuitannya loh. Pak Jokowi katanya menjemput Pak SBY di Cikias. Wah, dijemput di rumahnya di Cikias. Kemudian ngampiri Bu Mega terus ke stasiun Gambir. Ternyata itu di sana ada Presiden ke-8 Indonesia, yaitu memberi tiket Gajayana kepada 3 orang yang pernah jadi presiden. Nah, karena masih ada waktu, mereka ngopi, ngobrol, lalu ngomong-ngomong gitu loh. 4 presiden ngomong, wah kalau mantan presiden dan presiden ke-8 ngomong-ngomong lah, wah ini luar biasa ini. Nah, setelah itu mereka berangkat dan Pak Jokowi serta Pak SBY turun di Solo. Jadi Pak Jokowi, Pak SBY turun di stasiun Balapan. Pak Jokowi pulang ke Sumber, ya karena rumahnya di Sumber. Tapi Pak SBY melanjutkan perjalanan dengan bus ke Pacitan. Oh, jalannya sekarang udah bagus ke Pacitan. Nah, sementara Mbak Mega bablas langsung ke Blitar untuk ziarah ke makam Pak Karno, bapaknya. Nah, itu cerita mimpi Pak SBY itu yang kategorinya lumayan detail. Diceritakan itu mimpinya Pak SBY itu. Biasanya mimpi itu kan ada yang tersamarkan, nggak jelas begitu. Tapi kronologis yang diceritakan Pak SBY ini cukup lengkap dan detail. Misalnya, dia bisa menyebut stasiun Gambir. Pak Jokowi menjemput ke Cikias, turun di Solo, stasiun Balapan. Pak SBY melanjutkan perjalanan dengan bus ke Pacitan. Bahkan nama keretanya bisa disebut loh, Gajayana. Oh, orang mimpinya itu jelas nih. Ini ditulis jadi novel bagus sih. Loh, silakan loh. Orang menganggap jika mimpi selalu jelas semua begitu ya silakan. Tapi pengalaman pribadi, biasanya yang jelas cuma orang yang kita temui langsung, tatap muka, tatap mata, dan apa aktivitasnya. Nah, misalnya
sebelum naik kereta mereka ngobrol di sebuah tempat makan misalnya. Terus itu tok selesai loh. Nah, cerita Pak SBY ini kan sampai menyebut ngopi loh. Itu mimpi atau imajinasi, apa halusinasi loh. Tapi kita bisa menduga mimpi Pak SBY itu buat kasih kartu ke Pak Anies. Ini menurut Om Begawan ini. Kalau nggak pakai Mas AHY, dipastikan itu Demokrat akan dukung Pak Ganjar Pranowo. Ini peringatan, warning ini. Jangan dikira Demokrat nggak bisa balik badan, balik kanan dari koalisi perubahan. Oh, jangan dikira. Nah, terjemahan mimpi itu dihampiri Pak Jokowi, lalu marani Bu Mega. Menghampiri Bu Mega itu. Menandakan Pak SBY diajak masuk ke pendukungnya Pak Ganjar oleh Pak Jokowi. Mari Pak SBY ikut saya aja dukung Pak Ganjar. Itu mungkin artinya mimpi begitu. Nah, untuk diantar berkomunikasi ke PDIP. Nah, kan arahnya ke sana itu. Nah, sebelum naik kereta sempat loh ngopi dan ngobrol-ngobrol. Itu bisa dimaknai, arti mimpi itu adalah negosiasi bakal mereka lakukan. Oh, rembukan, rembukan antar mantan presiden dan presiden. Nah, jika Demokrat nanti mendukung Pak Ganjar, apa yang bisa dikompensasikan ke Demokrat? Kira-kira apa ini? Serta kontribusi apa yang harus diikat Demokrat ini? Nah, dalam mimpinya itu, yang ngasih tiket kereta kan Presiden ke-8. Itu menandakan jika ketiga tokoh lah sebenarnya yang memberi tiket ke Presiden ke-8 ini. Jadi ketiga mantan Presiden itu memberikan tiket Presiden ke-8 nanti. Loh, kayaknya Pak SBY itu mengganti strategi bermain politiknya nih. Oh iya nih, kelihatannya begitu ini. Menurut Om Begawan kok kelihatannya wah, ganti aja ini strateginya, wis wingi ra cocok. Bukan lagi nyerang-nyerang ke pemerintah sekarang. Nah, menyerang-nyerang terus malah balas dikuliti kelemahannya. Jadi ya Pak SBY ya ganti strategi. Sudah gitu tidak ada yang membela lagi. Ngomong soal jalan nasional ya salah Pak SBY itu. Ngomong cawe-cawe Presiden Jokowi keliru. Repot juga ini Pak SBY. Nah, ngomong perubahan sistem pemilu jadi tertutup, faktanya Mahkamah Konstitusi memutuskan terbuka. Salah lagi. Nah, ya mumpet loh ini, Pak SBY jadi mumpet. Nah, mumpet kalau disampaikan ke publik malah jadi senjata makan tuan, kan repot sendiri Pak SBY, nanti nggak elegan, malah harga dirinya jadi turun. Ya, akhirnya pilih merapat ke PDIP. Nah, malah banyak pendukungnya Pak SBY itu kalau merapat ke PDIP itu. Kembali ke soal tafsir mimpinya Pak SBY ini. Mengapa ketiga tokoh itu naik kereta? Wah, ini artinya apa? Gini penjelasannya. Ini saya jelas Om Begawan menjelaskan. Kereta itu adalah salah satu jenis kendaraan atau alat transportasi yang terbuat dari besi. Oh, kalau dari kayu ambyar kan. Nah, jalannya juga tidak sembarangan. Harus di rel, lurus, tidak kemana-mana itu, harus tetap di rel kereta api, mengangkut banyak orang, dan yang dipilih kereta bernama Gajayana. Nah, Gajayana itu seorang raja dari kerajaan Kanjuruan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya. Nah, mungkin Om Begawan kalau hidup zaman dulu ya mencintai itu Raja Gajayana ini karena membawa ketentraman di seluruh negerinya. Mereka bertiga bersama-sama memperjuangkan seorang calon presiden yang bakal membawa kebaikan bagi Indonesia yang akan datang. Moga-moga panjenengan paham dan mengerti ini. Nah, bisa diartikan pula Pak SBY benar-benar pengen banget mendukung capres yang diajukan oleh PDIP, Pak Ganjar Pranowo. Bisa jadi keberadaan mereka di koalisi perubahan tinggal nunggu waktu saja. Nah, kita berharap elit PDIP bisa mengambil sikap mengenai hal ini. Wah, harus
harus konsen ini. Lah Mbak Puan atau Pak Hasto bisa ini menindaklanjuti pertemuan dengan Mas Haye kemarin itu. Pertemuan lagi lah, supaya lebih keren, lebih mengikat lagi. Nah, beberapa jajaran mengurus DPP di tempat tertutup misalnya, dan diagendakan resmi antar kedua partai, antara PDIP dan Demokrat. Nah, ya memang koalisi perubahan bisa saja kok berubah-ubah, oh nggak apa-apa, ini politik kok. Atau buru-buru mendeklarasikan pasangan Anies Ahy, akhirnya akhir Juni ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kemungkinan itu terjadi kecil sekali. Akhir Juni ini ya sok-sok ya rasito deklarasi ini. Soalnya besok Pak Anies tuh mau berangkat haji. Ini saya memberitahu ini. Mau berangkat haji ya. Kalau berangkat haji ya deklarasinya kapan ini? Pulangnya aja. Mungkin awal Juli ya. Wah, kan repot akhirnya. Kalau besok Mbak Puan juga budal haji. Wah, kan bisa dilakukan pengurus DPP lainnya. Tidak harus Mbak Puan loh. Makanya ini bukan soal siapa yang gerak cepat. Tapi ini kesempatan memanaskan mesin politik. Nah, tentu bukan bermaksud mengganggu Pak Anies ibadah haji loh, enggak loh. Om Begawan enggak loh. Ini masalah opini Om Begawan tentang tafsir mimpinya Pak SBY. Toh orang-orang kepercayaannya tidak ikut budal ke Tanah Suci. Kita tahu kok. Bagi PDIP, Partai Demokrat kan bukan faktor kunci. Bahkan faktor pengaruh kemenangan Pak Ganjar tidak, itu loh. Bukan faktor kunci ya. Kalau bagi koalisi perubahan, iya pasti, memang benar itu. Jadi faktor pengaruh dan faktor kuncinya koalisi perubahan. Ibarat kita dalam sebuah pertarungan. Jika sudah memegang kartu truf lawan, sudah tahu strategi lawan, ya bakal mudah mengalahkannya. Bener gitu lah. Panjenengan harus sepakat ini. Nah, di PDIP banyak elit yang bisa memainkan soal tafsir mimpinya Pak SBY. Lalu saling bagi tugas. Misalnya ini, tiba-tiba Mas Budiman Sujatmiko ketemu sama Bang Andi Arief. PDI Demokrat lagi. Mereka teman lama kok, di PRD dulu. Wow, partai luar biasa itu dulu, melawan Orde Baru lah. Mas Budiman juga bisa mengajak Bang Adian Napitupulu, sama-sama PDIP, itu anggota Dewan paling kedel itu, Mas Adian Napitupulu. Lah Pak Bambang Pacul misalnya, bisa aja ngajak ngopi Pak Beni Kaharman, sama-sama dalam satu komisi itu loh, sama-sama senior di DPR. Bisa juga Pak Utut, pemain catur kelas dunia itu sebagai ketua fraksi PDIP ngajak ketemuan Mas Ibas. Gak nyambung ya. Pak Bambang sama Mas Ibas gak nyambung loh. Tapi Mas Ibas kan juga ketua fraksi. Jadi sama-sama lah ketua fraksi di DPR sana. Atau biar Mas Ibas ditemui Mbak Krisdayanti saja. Penyanyi itu yang cantik, diajak nyanyi-nyanyi, karaokenan. Saya bahas politik dulu lah, daripada nanti ditemui wartawan, Mas Ibas bingung, orang iso jawab, repot gitu. Oke lah, kalau gitu maknai tafsir mimpi Pak SBY ini tentang Presiden ke-8 kelak. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan, tetap di ngompol ngopini politik. Salam.